Pemirsa, demokrasi Indonesia awalnya sempurna dengan terpilihnya Presiden Joko Widodo. Namun, kini demokrasi Indonesia terancam politik dinasti. Selain demokrasi, apa hal lain yang mengancam negeri ini jika praktik dinasti politik dipelihara dan tumbuh subur? Kita akan membahasnya dengan pengamat politik dinasti Yus Kenawas dan Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman. Kita akan sapa, selamat pagi Bang Habib, selamat pagi Mas Yus. Selamat pagi Mas Jason. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin saya mau ke Bang Habib dulu, karena yang lagi hangat dibicarakan adalah DPC Gerindra menyatakan Erina Gudono, mantu Jokowi ini masuk ke dalam bursa bakal calon bupati di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa ya pertimbangan dari Gerindra sendiri, Bang Habib? Saya pengurus DPP ya, saya waketum di Partai Gerindra. Apa yang ada di berita itu adalah pernyataan dari DPC Gerindra Kabupaten Sleman. Ya, mekanismenya adalah pencalonan kepala daerah di kami, DPC bisa mengajukan, bisa mengusulkan aspirasi mereka melalui DPD, lalu akan dibahas di DPP. DPP membahas apa alasan-alasannya. Lalu yang akan memutuskan pada akhirnya adalah Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum kami, yaitu Pak Prabowo Subianto. Kami sampai saat ini belum menerima secara resmi di DPP pengajuan tersebut ya. Tapi kalau kami amati dari media yang disampaikan bahwa pertimbangan rekan-rekan di DPC Sleman adalah bahwa saudari Erina ini adalah tokoh muda ya, sosok anak muda yang mempunyai kapasitas ya. Kemudian juga kalau terkait dengan kinerja ya, selama ini memang Erina bersama keluarganya ikut berpartisipasi juga bekerja memenangkan Pak Prabowo dan Gibran pada pemilu kemarin ya. Mungkin itu salah satunya. Dan hal lain adalah Erina ini kan sosok tokoh perempuan. Nah, secara umum Gerindra punya kebijakan mendorong pemimpin-pemimpin perempuan, ya, gender perempuan untuk maju dan bisa ikut berkontestasi dalam jabatan-jabatan publik. Nah, itu yang memang kan kita susah juga kadang-kadang cari kader perempuan. Nah, ini kalau ada kesempatan seperti ini, mungkin itu yang menjadi dasar pertimbangan rekan-rekan DPC Kabupaten Sleman. Baik, Bang Habib, kita bahas nih alasannya satu-satu ya. Yang pertama ada karena kader perempuan, kemudian ada karena keluarganya Erina ini all out begitu mendukung Prabowo Gibran saat Pilpres kemarin. Mungkin dari yang sisi perempuannya dulu, memang kalau di Gerindra tidak ada kader perempuan yang bisa diajukan begitu, yang tidak bisa dikaderisasi. Saya nggak tahu, nanti saya tanyakan ke teman-teman DPC Kabupaten Sleman. Lalu kenapa harus mengambil dari luar begitu? Kenapa bukan kader saja yang harus dikaderisasi? Makanya saya sampaikan, Mas, nama Anda? Jason Bang Habib. Bahwa kami ini sifatnya hanya menampung. Kami tidak bisa menyampaikan atau menguatkan argumentasi dari apa yang kami tangkap di media. Silakan saja teman-teman, apa yang Mas Jason sampaikan bisa juga nanti bagian dari hal yang akan kami konfirmasi ke rekan-rekan. Baik, kalau alasan kedua karena memang sudah mendukung begitu keluarganya terkait dengan pemenangan dari Prabowo Gibran di sana, berarti ini jatuhnya balas budi atau gimana? Sama lah, mau alasan pertama, kedua dan ketiga itu adalah hal yang diusulkan oleh rekan-rekan ya. Kami dalam posisi menampung, Mas. Jadi kalau Anda punya aspirasi yang sebaliknya ya nggak ada masalah juga, kami tampung juga. Jadi bukan politik balas budi nih, Bang Habib ya? Apapun itu, ini adalah politik kerjasama, politik kooperasi, politik kekeluargaan. Baik, kerjasama dan politik koordinasi serta kekeluargaan. Saya mau ke Mas Yus begitu. Mas Yus, apakah kemudian ketika nama Erina ini muncul di bursa calon bupati Sleman yang diusulkan oleh Partai Gerindra, ini cukup mengagetkan atau tidak? Atau ya sudah, ini memang biasa saja, sudah terprediksi? Yang pertama yang harus disadari dulu Mas Jason, ini masih dalam tahap diskusi ya, baru tahap diskursus awal gitu, yang masih harus diproses oleh Partai Gerindra dan partai koalisinya. Namun munculnya nama keluarga Presiden Jokowi dalam bursa Pilpres seharusnya saat ini sudah tidak mengagetkan lagi, mengingat
sebelum-sebelumnya juga di Pilkada 2020 ada Mas Bobi, ada Mas Gibran yang sudah terbukti cespleng gitu ya, formulanya memenangkan pemilu dengan angka yang cukup bagus gitu, dan kemudian sempat juga muncul diskursus mengenai Mas Kaisang yang ingin dimajukan di Pilkada Depok misalkan, atau di Pilkada Solo. Oleh karena itu munculnya nama keluarga Jokowi di dalam pilkada ataupun nanti pemilu-pemilu lainnya bukan sesuatu yang mengagetkan gitu. Itu adalah sebuah pragmatisme politik yang memang harus diakui memiliki daya tarik, memiliki nilai jual kepada pemilih. Seperti itu, Mas Jason. Mas Yus, berarti ketika sejumlah nama anak dan mantu dari presiden ini masuk dalam kontestasi politik lokal, misalnya di daerah, ada yang di Solo, ada yang di Sleman, ada pula menantunya yang nanti akan di Sumatera Utara begitu. Ini semacam mengesankan bahwa Presiden Joko Widodo menjajakan anak dan mantunya dalam kontestasi politik baik nasional dan juga lokal. Menjajakan sih enggak, Mas, tapi ini lebih ke arah kesempatan yang mungkin nggak akan datang dua kali bagi seorang politisi seperti Joko Widodo yang sebentar lagi juga akan habis masa jabatannya, dan memang secara natural politisi itu pada dasarnya ingin berkuasa selama mungkin dan seluas mungkin, dan begitu terbentur aturan maka membentuk dinasti politik adalah sebuah pilihan rasional. Saya katakan di sini sebagai sebuah pilihan rasional, bukan sebuah pilihan etikal. Namun memang itu cara yang untuk yang visible digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan memperluas kekuasaan. Untuk apapun alasannya, ada yang ingin mempertahankan legacy, ada yang ingin melanjutkan kebijakan-kebijakan terdahulu, apapun alasannya. Namun itu pilihan yang rasional bagi seorang politisi, bukan pilihan yang etikal ya. Oke, politik dinasti adalah pilihan yang rasional begitu dilihat saat ini. Tapi pertanyaannya nanti saya akan minta penegasan apakah sudah seterang benderang itu, artinya sudah semakin jelas. Dan nanti saya akan juga minta tanggapan dari Bang Habib kalau ketua umumnya sendiri mengatakan bahwa ya politik dinasti itu sah-sah saja begitu. Tidak ada yang salah dengan politik dinasti. Tapi jangan dijawab sekarang karena kita harus jeda. Pemirsa, Selamat Pagi Indonesia akan kembali usai jeda berikut ini. Kita lanjutkan kembali diskusi. Saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, di tengah isu dinasti politik yang saat ini kencang disuarakan, bagaimana Partai Gerindra memberikan respon atau reaksi terhadap Partai Gerindra sendiri yang memang juga ini mendukung atau mengusung begitu baik anak dan juga mantu dari Presiden Joko Widodo? Ya, kita memaknainya seperti apa soal dinasti politik? Apakah dalam konteks negatif, apakah dalam konteks yang netral setidaknya? Kalau soal pertalian keluarga, hal yang sama kita lihat di PDI Perjuangan. Mulai dari Bung Karno ke anak-anaknya, Ibu Megawati, Mbak Puan, anaknya Mbak Puan, semuanya kan berkontestasi untuk jabatan politik. Keluarga Pak Surya Paloh, ya anaknya Mas Prananda juga kan di DPR. Kemudian keluarga Pak Haritanu Sudibyo mempraktekkan hal yang sama. Pak Prabowo juga mengatakan bahwa beliau juga dinasti politik karena ayahnya dulu menteri, ya kakeknya dulu adalah pejuang politik. Paman beliau juga TNI dulu, ya bukan TNI prajurit, pejuang yang mempersembahkan pengabdiannya untuk bangsa dan negara. Jadi kalau kita lihat politik sebagai ladang pengabdian, ya bagus kalau kita memang melibatkan keluarga kita untuk juga berpolitik, untuk juga mengabdi kepada bangsa dan negara. Kalau Anda lihat misalnya, hampir semua teman-teman di partai politik juga begitu, gitu kan, memandang politik sebagai ladang pengabdian, sehingga mendorong keluarganya, anaknya, generasi berikutnya untuk juga menjadi pengabdi, ya, untuk juga berjuang di jalur yang sama. Ya, hal yang sama juga kita lihatlah di negara-negara lain, misalnya klan Kennedy di Amerika Serikat, ya. Jadi sepanjang jabatannya tersebut bukan jabatan yang ditunjuk secara semena-mena, ya, tetapi direbut dengan kontestasi yang sangat berat, saya pikir fine-fine saja, ya. Baik. Kalau misalnya kita berandai nih, Bang Habib,
kita tahu bahwa Erina ini memang punya rekam jejak, pernah jadi analis, pernah diperbankan, di sejumlah startup juga pernah, begitu dengan rekam jejak yang dia punya. Tapi kalau misalnya permasalahannya Erina ini bukan mantunya presiden, akan tetap diajukan atau diaspirasikan tidak oleh Gerindra? Ya, politik kan tidak melihat latar belakang orang, apakah mantu presiden atau bukan. Ya, jadi jangan karena dia mantu presiden menjadi penghambat dia mengeksekusi hak konstitusionalnya. Ya, begitu juga anaknya Pak Surya Paloh, ya anaknya si Mas Prananda. Jangan karena anaknya Pak Surya Paloh kita meremehkan beliau. Kalau bukan anaknya Pak Surya Paloh nggak mungkin bisa jadi anggota DPR RI. Begitu juga Mbak Puan, kalau bukan anaknya Megawati nggak mungkin. Begitu juga keluarga-keluarga yang lain. Ya, jadi ini kan kalau kita bicara hak, ya kita tidak bicara latar belakang, karena hak itu kan berlaku erga omnes, berlaku bagi semua warga negara. Nah, begitu juga Gerindra. Ya, terlebih dalam pencalonan kepala daerah, pilkada berbeda dengan pencalonan anggota legislatif. Ya. Yang tidak membutuhkan threshold. Kalau kepala daerah itu kan kita harus bersama-sama dengan partai lain mengajukan calon. Dan orang yang menjadi calon kepala daerah tidak harus berstatus anggota partai politik tertentu. Nah, kalau orang menjadi calon dari Gerindra legislatif kan harus menjadi kader Gerindra. Nah, ini yang membuat pengajuan ya calon kepala daerah yang diusung koalisi yang di dalamnya terdapat partai Gerindra akan lebih luas gitu loh. Jadi sepanjang ya yang bersangkutan berkompeten ya, terlepas siapapun orang tersebut latar belakangnya, ya tentu nggak ada masalah untuk dicalonkan. Baik, saya mau ke Mas Yus kalau begitu. Mas Yus, Ketua Umum Partai Gerindra, Capres 02 Prabowo Subianto sendiri mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan politik dinasti. Kalau Anda melihat ketika memang politik dinasti ini langgeng dan dipelihara, apa dampaknya? Begini Mas, memang secara hukum tidak ada yang salah dalam melakukan politik dinasti seperti itu ya. Namun yang harus diperhatikan adalah bahwa demokrasi ini adalah sebuah proses gitu, bukan cuman ujungnya di hari pemilihan. Nah, proses itu yang banyak diabaikan, yang banyak dikangkangi, sehingga tiba-tiba sudah dapat di hari pemilihan nama orang dari keluarga tertentu seperti itu. Seharusnya memang harus ada proses terlebih dahulu di dalam partai, ada kaderisasi, ada pendidikan dan lain-lain, sehingga pas sampai di ujungnya pencalonan itu kandidat yang bersangkutan itu sudah memiliki pengalaman, rekam jejak dan pengetahuan yang cukup untuk menjalankan sebuah pemerintahan seperti itu. Dan proses ini yang berbahaya untuk demokrasi ke depannya jika proses ini terus dikangkangi, proses ini yang kita harapkan dari sebuah partai politik untuk melakukan pendidikan politik, untuk melakukan rekrutmen politik, untuk melakukan sosialisasi politik. Jika ini kemudian terus-menerus dikangkangi hanya karena mendahulukan nama-nama dari keluarga tertentu, tentu ini akan sangat buruk bagi demokrasi ke depannya seperti itu, Mas Jason. Baik, Mas Yus. Jadi memang nggak ada yang salah dalam politik dinasti karena ada yang namanya brand name advantage, ada namanya keunggulan nama keluarga. Itu nggak masalah, memang kita nggak bisa memilih. Namun proses yang sama seharusnya diikuti juga oleh para politisi darah biru ini. Sebelum sampai ke tahap pencalonan dan pada tahap pemilihan nantinya seperti itu Pak Jason. Baik, tapi begini Mas Yus, kritiknya tidak hanya kemudian dari keluarga Presiden Joko Widodo yang masuk dalam bursa politik lokal atau politik nasional, tapi juga ada upaya lain yang menjadi kritik dan juga concern, mulai dari RUU DKJ, di mana salah satu pasalnya adalah supaya nanti bisa gubernur itu dipilih presiden langsung. Kemudian juga nggak ada hubungan, jangan dihubungin. Bang Habib tunggu. Ini sentimen juga pendapat lain bahwa itu juga ada begitu. Itu kritiknya nyata di masyarakat terkait dengan itu juga menjadi sentimen yang masuk dalam kenapa akhirnya dinasti politik ini nyata adanya begitu. Faktanya jauh kok. Bagaimana Bang Habib? Hubungannya? Undang-undang DKJ itu belum dibahas, Bos.
gitu. Iya. Dan semua partai mengatakan gubernur DKI akan dipilih oleh rakyat secara langsung. Kenapa Anda kaitkan dengan politik dinasti? Apa hubungannya? Ini kan jaka sumbung gitu loh. Enggak. Ini kemudian saya mau mencoba memberikan garis merah begitu. Tidak hanya secara personnya saja yang kemudian bukan ini garis masuk merah. dalam Kalau nggak bursa. ada hubungan, Tapi nggak ada ada garis juga merah, nggak ada sentimen-sentimen garis, lain, gitu loh. Bang Habib. Nggak ada hubungannya, karena itu undang-undang teksnya saja belum ada RUU itu gitu loh. Dan semua partai sudah mengatakan akan dipilih langsung oleh rakyat. Apa hubungannya dengan topik hari ini? Enggak. Maksudnya ini tidak hanya secara personnya saja atau keluarga dari Presiden Joko Widodo saja yang kemudian ini menambah sentimen lagi terkait dengan dinasti politik. Tapi ada sentimen lainnya yang coba saya bawa begitu, Mas Habib, Bang Habib. Nah ini selain UU DKJ, Anda berkeras memang saya katakan nggak ada hubungan. ada Itu nggak kekacauan hubungan, rekapitulasi juga. Ini kemudian yang sangat sering sekali disuarakan. Soal Saya mau apa? bertanyanya Soal apa? begini. Ya, Bang Habib, pertanyaan saya itu sebenarnya lebih kepada apakah upaya-upaya seperti ini semakin memperjelas bahwa adanya dinasti politik yang semakin nyata. Itu pertanyaan saya ke Mas Yus saya sebenarnya. bicara ya, boleh ya. Silakan Bang Habib. Apa yang disampaikan Bang Yus itu aspirasi, ya. Benar, beliau seorang ilmuwan. Tapi tentu ada aspirasi lain dari masyarakat, ya, yang mungkin juga berbeda atau bahkan berbeda secara antagonis dengan apa yang disampaikan Bang Yus. Misalnya, ya, ada yang mengatakan substansi demokrasi adalah hak rakyat untuk memilih melalui prosedur, ya, yang diawasi secara bersama-sama. Nah, kalau ya jabatan yang disebut adalah jabatan yang ditunjuk, tepat apa yang disampaikan Mas Yus. Tetapi kalau jabatan tersebut adalah jabatan yang dipilih, maka kembali ke substansi demokrasi. Rakyat memilih mana? Apakah benar rakyat setuju 100% dengan apa yang disampaikan Mas Yus? Oke. Apakah sebagian besar rakyat tidak setuju dan punya pandangan lain bahwa oh ini ternyata ya orang-orang ini Pak Prananda Paloh, Ibu Puan, ya orang dari keluarga yang mereka hormati, ya orang dari keluarga yang mereka selama ini jadi panutan, sehingga mereka tidak keberatan apabila sosok-sosok tersebut masuk ke dalam kontestasi lalu dipilih secara prosedural, ya secara hukum, secara etika, ya tidak ada yang dilanggar, sehingga mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Jadi ini kita nggak bisa halangi yang seperti ini, Mas. Saya mungkin saja sependapat dengan Mas Yus, tapi kalau ada orang punya latar belakang keluarga politisi ingin berkontestasi, kita nggak bisa halangi atas nama demokrasi. Kita nggak akan bisa menghalanginya. Gitu. Baik, oke. Saya minta Mas Yus menanggapi. Bagaimana tanggapannya Mas Yus terkait dengan statement Bang Habib tadi? Gini, kalau saya boleh menanggapi, sebenarnya Gerindra punya contoh baik, Mas, terkait dengan politik dinasti, namun berproses. Di dalam Gerindra ada Mbak Saras Jiwandono, ada Mbak Saras, ada Mbak Rahayu Saras, kemudian ada Mas Budi Jiwandono, ada Mas Thomas, yang masih keluarga Pak Prabowo, namun berproses, ya kan? Mas Thomas dan Mbak Saras dan Mas Budi itu sudah berproses dari akhir 2010-an, sudah mulai berproses gitu, udah mendapatkan menduduki jabatan-jabatan penting di dalam partai, mendapatkan pengkaderan dari Partai Gerindra, dan kemudian pada akhirnya dicalonkan gitu. Mbak Saras kemudian dicalonkan di Pilkada Tangsel misalkan, terus kemudian Mas Budi dicalonkan di Pileg misalkan, seperti itu. Itu menurut saya sebuah contoh yang walaupun tidak ideal untuk demokrasi, sebuah contoh yang bisa diikuti oleh partai lain, di mana meskipun dia memiliki hubungan kekerabatan, harus berproses dulu di dalam partai, harus dikaderisasi di dalam partai, mendapatkan pendidikan yang cukup, mendapatkan tempat yang cukup, baru kemudian maju ke kontestasi publik. Jadi sebenarnya Gerindra sudah punya contoh yang baik seperti itu. Harus ada kaderisasi begitu ya? Jangan semata-mata kemudian ada kader yang non-kader semata-mata karena terkenal dan punya backingan keluarga yang kuat, kemudian dicalonkan. Memang tidak ada yang dilanggar secara hukum, secara konstitusional. Kita juga MK sudah memutuskan tidak boleh melarang seseorang dengan hubungan kekerabatan untuk dilarang maju. Namun tetap proses itu yang karena demokrasi itu sebuah proses, bukan hanya sekedar
pencoblosan di hari H. Ya, Seperti itu, Mas Yus, Jason. sedikit saja singkat karena waktu kita terbatas. Tadi menyinggung soal sebenarnya Gerindra punya contoh baik. Tapi kalau kita melihat apa yang terjadi saat ini, ada masuk nama mantunya presiden dalam bursa yang diajukan oleh yang dibahas atau dibidik oleh Partai Gerindra sendiri. Apa yang akan jadi dampak Partai Gerindra ketika Partai Gerindra ini terus mengusung atau mendorong yang bukan kadernya? Ya, institusionalisasi partai di Gerindra lama-kelamaan yang kami khawatirkan tidak akan berjalan gitu. Yang selama ini sudah dibangun dalam 10-15 tahun terakhir oleh Partai Gerindra, di mana kader itu jadi salah satu ujung tombak, takutnya nanti tidak akan berjalan, akan di-bypass gitu. Ujung-ujungnya yang kita temukan nanti keluarga melawan keluarga, siapa yang berdarah biru bisa dimajukan meskipun bukan kader partai. Nah, itu yang kami khawatirkan. Padahal selama ini Gerindra sudah menunjukkan, sudah punya contoh blueprint ya, bahwa nggak apa-apa loh punya hubungan kekerabatan, namun mereka juga harus berproses di dalam partai. Baik. Dan ini yang harusnya ideal dalam sebuah demokrasi. Partai politik menjalankan fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan kemudian promosi politik. Dan ini yang sangat ditakutkan oleh para ahli, proses-proses ini di-bypass, kemudian partai politik menjadi kehilangan institusionalisasinya, dan akhirnya ujungnya keluarga melawan keluarga gitu. Baik. Bukan lagi partai melawan partai seperti Baik, itu. ya walaupun kita masih belum tahu apakah nanti benar bahwa sosok Erina Gudono ini yang benar-benar secara resmi diusung begitu ya oleh Partai Gerindra di calon Bupati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih akan melihat nanti dinamikanya ke depan akan seperti apa. Terima kasih Mas Yos Kenawan, pengamat dinasti politik, dan juga ada Waketum Partai Gerindra Bang Habibur Rahman telah bergabung dan memberikan insight-nya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.